Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Bundare. Lagi musim mangga, yuk bikin yang seger-seger, yang enak, creamy, manggo sago. Ini enak banget loh teman-teman. Penasaran? Yuk tonton videonya hingga selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Dan pencet tanda loncengnya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, kita membuat jeli mangganya dulu ya. Masukkan 2 saset jeli mangga, ini ukuran 10 gram, 10 sendok makan gula pasir, 800 ml air, kemudian ini diaduk-aduk dulu ya, agar tidak ada bahan yang mengumpal. Setelah itu masak pudingnya hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian tambahkan fruit acidnya. Lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu matikan api kompornya. Dan siapkan loyang untuk mencetaknya, ataupun bisa memakai wadah apapun ya. Kemudian ini dibiarkan hingga set. Setelah set, kemudian ini dipotong-potong seperti ini. Untuk besar kecil ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat puding kelapa mudanya. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa muda, 5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu tambahkan 500 ml air sambil terus diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak pudingnya hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompor dan tambahkan 1 sendok makan kental manis putih, lalu aduk hingga tercampur rata. Maaf tadi tidak terekot. Kemudian siapkan loyang, lalu tuang puding kelapa mudanya dan biarkan hingga set ya. Setelah set, kemudian ini kita potong-potong kecil-kecil. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau saya seperti ini, segini. Ini sudah cukup. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut ke tahap berikutnya. Kita merebus untuk sagu mutiaranya ya. Didihkan secukupnya air, kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara. Ini kita rebus selama 5 menit. Saya memakai metode 5-37 ya. Setelah 5 menit, kemudian matikan api kompor, lalu tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini hasilnya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu. Seperti ini hasilnya teman-teman. Lalu setelah itu rebus lagi selama 7 menit. Setelah direbus 7 menit, kemudian matikan api kompor. Dan ini hasilnya. Kemudian ini kita saring. Dan ini setelah disaring, kemudian ini kita sisihkan dulu. Lalu siapkan mangga 6 buah, ini ukuran kecil. Ini saya beli bijian ya, 10.000 dapat 6. Di daerah saya tidak ada yang harga kiloan. Kemudian yang 3 buah saya potong kecil-kecil seperti ini untuk topping dan isian, dan 3 buahnya saya potong seperti ini untuk buat jus dan kita blender ya. Siapkan blender, kemudian blender mangga yang sudah kita siapkan untuk buat jusnya tadi. Kemudian ini di blender hingga lembut ya. Dan tidak saya tambahkan air sama sekali ya, agar nanti hasilnya lebih creamy ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu.
Tahap berikutnya, siapkan wadah atau mangkuk besar, kemudian masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Di sini saya memakai merek ini. Untuk mereknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Masukkan semua 1 kaleng. Ini beratnya 380 gram. Bisa diganti juga dengan susu cair, tapi untuk rasanya lebih creamy memakai susu evaporasi ya. Kemudian tambahkan 200 gram susu kental manis. Untuk susu kental manisnya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau pengen yang lebih manis bisa ditambah ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Pokoknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk tingkat kemanisannya ya teman-teman. Lalu masukkan sago mutiaranya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Maaf, ada yang kelupaan. Masukkan juga sedikit jus mangganya tadi. Kemudian diaduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Dan masukkan juga semua perpudingannya tadi, puding kelapa muda dan puding mangganya tadi, masukkan semua. Tapi maaf ya teman-teman, ternyata wadahnya kurang besar, jadi untuk pudingnya saya masukkan setengah dulu, dan untuk mangganya juga saya masukkan setengahnya dulu ya. Nanti untuk sisanya bisa diatur belakangan ya. Dan untuk saran saya, kalian sebaiknya menggunakan mangkuk yang lebih besar ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kelihatan kan teman-teman, ini creamy banget, kebayangkan enaknya. Ini beneran enak banget deh teman-teman. Pokoknya wajib banget untuk dicoba ya. Untuk ide jualan, bisa memakai cup Timwall seperti ini. Ini ukuran 300 ml dan masukkan jus mangganya tadi sekitar 2 sendok makan penuh. Kemudian ini diratakan dulu, lalu tambahkan sekitar 2 centong sayur atau bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya. Oh ya teman-teman, untuk resep lengkapnya sudah saya taruh di deskripsi box ya, di bawah judul. Lalu ini ditambahkan juga sedikit potongan mangga untuk tampilan yang lebih menarik ya. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal awal ya teman-teman, karena untuk bahan-bahannya biasanya di setiap daerah itu harganya berbeda-beda ya. Paling enak dinikmati pas dingin-dingin. Sebaiknya ini disimpan dulu di kulkas selama kurang lebih 3 jam. Ini beneran enak banget deh teman-teman. Pokoknya mantul banget dan cocok banget juga untuk ide jualan, ide bisnis. Pastinya akan menguntungkan ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.